Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun dengan memakai sosial media. Harapannya ini akan menambah, mempererat tali persaudaraan kita, mempererat komunikasi kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Anak-anakku yang kami cintai, pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan minggu yang lalu, Pak Imam sudah menjelaskan apa itu arti iman. Arti iman secara bahasa adalah amana yu'minu imanan, yang artinya percaya, membenarkan. Sedangkan iman secara istilah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Dikatakan seorang itu beriman adalah ketika ada pembenaran hati, ucapan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka kalau iman secara umum, secara bahasa itu percaya. Kalau misalnya di Jakarta itu ada Monas, percaya kalian walaupun kalian belum datang, belum pernah melihat, ataupun belum pernah kalian untuk melihat secara langsung ke Monas atau ke Jakarta ya. Tapi kalian percaya. Artinya itu iman secara umum, secara bahasa artinya pembenaran, keyakinan. Contohnya misalnya di Mekah. Di Mekah di sana itu ada Ka'bah, di mana setiap bulan Zulhijjah banyak kaum muslimin datang berduyun-duyun untuk tawaf di sana, menjalankan ibadah haji. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi kita sudah membenarkan dan mempercayainya. Disitulah dikatakan seorang beriman secara umum, secara bahasa. Sedangkan iman secara istilah tadi, pembenaran hati, ucapan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Makanya ketika kita sudah mengimani, misalnya yang akan kita bahas adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagian dari rukun iman. Maka mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita harus membenarkan ya, apa di dalam yang sudah ada di dalam kitab-kitab itu ya, pembenaran hati, ucapan lisan, dan nanti kita praktekkan, kita buktikan dengan perbuatan ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma arhamna bil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, wahai orang-orang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Apa? Kitab yang diturunkan melalui Rasul kita, berarti kitab Al-Quran. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl,
Dan berimanlah kepada kitab yang dimana yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Kitab sebelum Al-Quran apa? Ada Taurat, ada Zabur, kemudian Injil. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar. Kepada siapa ingkar? Kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya ataupun utusan-utusan Allah, dan ingkar kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Anak-anakku yang kami cintai, maka disinilah rukun iman, salah satu dari rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, kitab yang Allah turunkan. Maka termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Maka yang kitab Allah turunkan yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam di bukit mana? Sinai. Ya. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kitab-kitab itu bolehkah kita mempercayai? Kita wajib mempercayai, ya. Dan bolehkah kita memakai kitab-kitab itu hari ini? Kitab-kitab itu boleh dipakai sesuai masanya. Berarti kalau kitab Taurat berarti itu ada di masa zamannya Nabi Musa alaihi salam. Zabur berarti Nabi Daud alaihi salam. Injil di Nabi Isa alaihi salam. Nah, Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu sudah disempurnakan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka kita wajib meyakini Al-Quran. Nah, maka termasuk bab ini adalah mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Termasuk kita wajib mengimani Al-Quran, di mana Al-Quran ini mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran mempunyai keutamaan at-tilawah, yaitu membaca. Orang yang membaca Al-Quran walaupun dia terbata-bata bacanya, maka dia akan mendapatkan ajrani, falahu ajrani. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian setiap huruf yang dibaca dari ayat Al-Quran itu akan mengandung kebaikan, ya. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan menurunkan rahmat baginya. Makanya kitab Al-Quran ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Artinya banyak keutamaan di dalam Al-Quran ini, ya. Bahkan Al-Quran sendiri itu adalah mempunyai nama lain, termasuk syifa, yaitu sebagai penawar, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali dalam Al-Quran sendiri itu ada syifa, artinya itu penawar. Artinya silakan kita memakai Al-Quran ini menjadi penawar dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Anak-anakku yang kami cintai, maka Allah menurunkan kitab yang pertama ada Taurat kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah Al-Quran, itu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim, kita yang meyakini rukun iman, maka salah satu dari rukun iman itu adalah mengimani kitab Allah, ya, mengimani kitab Allah, ya. Maka hendaknya kita benar-benar pembenaran hati, ucapan lisan, dan kita mempraktekkan, dibuktikan dengan perbuatan. Anak-anakku yang kami cintai, kalau kita tahu bahwasannya
keistimewaan Al-Quran ini dibandingkan kitab-kitab yang lain itu sangat beda jauh. Maka termasuk keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran kitab suci sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Justru malah Al-Quran yang membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat yang abadi sampai besok di yaumul qiyamah. Makanya kalau hari ini banyak sekali para penghafal Quran, ya, penghafal Quran dari yang kecil sampai yang tua, Masya Allah banyak sekali para penghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga terjamin kemurniannya, karena Allah sendiri yang menjamin kemurnian itu. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan niat yang ikhlas dinilai sebagai ibadah. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Ilmu pengetahuan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan melalui Al-Quran. Itulah tanda kemuliaan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini anak-anakku yang kami cintai, jika seandainya hari ini kita sudah berumur dewasa, kita belum mampu untuk bisa baca Quran, padahal kita meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab suci kita, kok kita sampai hari ini, detik ini belum bisa membaca Al-Quran, ini sungguh kerugian anak-anakku. Cobalah mulai detik ini, hari ini, setelah kalian mendapatkan materi bab beriman kepada kitab Allah, apakah kalian hanya sekedar untuk teori saja? Cobalah kalian berusaha untuk mempraktekkan untuk bisa membaca Al-Quran, di mana orang yang membacanya tidak akan rugi. Ya. Orang yang membacanya akan mendapatkan ketenangan. Orang yang membacanya akan mendapatkan banyak-banyak keberkahan darinya. Maka kalau hari ini kamu belum bisa membaca Al-Quran, ayolah belajar membaca Al-Quran. Gak usah malu, dan ini bukan aib. Untuk masalah bab urusan dunia, ilmu dunia, kita seakan-akan mahir, tapi dalam membaca Al-Quran kenapa kita tidak bisa? Ini sungguh rugi sekali. Maka harapannya setelah mendapatkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kalian pun semangat untuk mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitulah anak-anakku. Jadi mari kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah menurunkan kitab ini, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Maka kitab itu sudah berlaku pada zamannya, masanya. Maka sekarang ini Al-Quranlah yang berguna, Quran inilah yang berfungsi sebagai seorang muslim. Maka hendaknya kita berpedoman kepada Al-Quran. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.